ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kita lanjutkan kajian kitab Adab dan Kiat dalam Menggapai Ilmu, masih di poin-poin pembahasan hasad atau dengki dalam menuntut ilmu. Di poin ke-6, tidak menghargai manfaat atau ilmu yang didapatkan oleh temannya. Tidak menghargai, tidak menganggapnya berharga karena ada hasad. Ya. Terkadang orang yang dalam dirinya ada sifat hasad mencari jawaban dari suatu permasalahan. Jadi ada orang dalam dirinya itu ada karakter hasad. Dia lagi nyari jawaban dari suatu permasalahan ilmiah atau mencari jawaban atas suatu membolak-balik lembaran-lembaran kitab dan membuka berjilid-jilid kitab. Namun dia tidak mendapatkan jawabannya. Ada nggak di antara kita kayak gitu, ikhwan? Nyari jawaban atas suatu permasalahan atau suatu pertanyaan. Misalnya teman kantor antum nanya ke antum, "Mas, apa hukumnya ini?" Maka kemudian antum membolak-balik lembaran-lembaran kitab dan membuka berjilid-jilid kitab. Antum kayak gitu nggak, ikhwan? Hah? Iya. Untuk mencari jawabannya, membolak-balik lembaran-lembaran kitab, antum gitu, Khalid? Teman-teman, kalau perawan itu kalau diam bilang iya, tapi kalau antum diam berarti menunjukkan enggak. Ya, ada pertanyaan atau pengen tahu jawaban dari suatu permasalahan, membolak-balik lembar-lembar kitab, membuka berjilid-jilid kitab, meriset. Nah, ceritanya nih ada kayak gini. Dan dia itu punya sifat hasad. Dan dia tidak mendapatkan jawabannya. Kemudian temannya, yaitu penuntut ilmu yang lain, menemukan jawabannya. Maka apabila ia mengetahui atau mendengar bahwa temannya itu mengetahui jawabannya, ia akan meremehkan usaha temannya itu. Ini satu contoh yang semodel ini banyak sebenarnya. Tetapi jika orang yang mengetahui jawabannya itu adalah orang lain yang bukan yang dia hasati, ia mendoakan kebaikan untuknya. Barakallahu fik, masya Allah, memuji, mengingat-ingat, fulan ini bisa dia ngejawab hal ini. Tapi kalau teman yang ini nih, enggak. Karena hasad. Ya. Adapun jika manfaat itu datang dari temannya sesama penuntut ilmu itu, ia sengaja menyembunyikan kekaguman diri terhadap temannya. Ia tidak menampakkan besarnya manfaat yang diperoleh temannya tersebut. Hal ini karena ia menganggap bahwa menampakkan kelebihan temannya akan melemahkan kedudukan dirinya dan akan merendahkan kepribadiannya. Ini kalau didalami, furu' dan
nadzairnya banyak ikhwan. Maksudnya furu ini cabang-cabang masalah ini banyak. Dan nadzair yaitu keserupaan dengan ini banyak ikhwan. Ya. Apa contohnya? Dari tidak menghargai manfaat atau ilmu orang lain yang mungkin dalam bidang tersebut orang lain lebih afqah, lebih faqih dibandingkan dirinya, dan dia tidak mau mengakui atau menghargai itu karena dengan mengapresiasinya itu membuat mungkin dirinya turun derajat atau dianggap orang apa. Ya. Apa contoh lain apa ikhwan? Contoh lain yang menjadi nazir atau misal atau serupa dengan ini. Gimana Pak? Ada jawaban? Kalau ini Ustaz, kalau kita misalnya ada pertanyaan itu yang menjawab itu ahli bid'ah, kita nggak menghargai ahli bid'ah ini jawabannya apakah itu juga sama dengan tidak menghargai? Yang bertanya siapa nih Pak? Yang bertanya dalam konteks sampai kajian atau gimana? Ya, saya betul-betul. Ya, kajian-kajian yang kajian. Kalau kajian bersama ahli bid'ah kadang-kadang jarang Pak. Mungkin konteksnya nih misalnya gini. Ya, mungkin misalnya di WA kita mau ada teman-temannya seperti itu bertanya terus ada yang jawab. Yang jawab adalah ahli bid'ah. Ini kita tahu ahli bid'ah. Ada dua kemungkinan. Kalau kita tidak menerima jawabannya ahli bid'ah, ada dua kemungkinan. Imma memang betul hasad, terlepas dari kebid'ahan dia, kita hasad pada dia. Atau kemungkinan kedua, karena kecemburuan manhaj. Kita bukan tidak menghargai jawabannya, karena kalau kita hargai, khawatirnya itu akan menjadi saru bagi orang, samar bagi orang, dan menganggap bahwa kita setuju dengan kebid'ahan dia. Maka kita tawakuf dan diam. Contoh, kalau untuk kasus yang kedua ini atau jawaban kedua, tapi bisa juga mungkin hasad ada juga, bisa jadi beda, tergantung orang tuh apa gitu loh. Ya, tergantung. Tapi orang yang memperhatikan manhaj dia tidak akan sembarangan dalam merekomendasikan atau mentazkiyah atau menerima jawaban ahli bid'ah atau orang yang menyimpang atau berfoto ria. Enggak menggampangkan itu karena dia melihat maslahat yang lebih besar gitu loh. Atau dia melihat madarat yang besar kalau misalnya dia setuju atau oke dengan jawaban ahli bid'ah itu. Oke? Baik. Contoh lain apa? Ada beberapa ikhwan atau ustadznya dari HTI Hizbut Tahrir, ustadznya fulan, ustadznya dari ormas dari ormas tertentu. Beberapa asatidzah mereka aktif menulis. Ada di antara friend list Ana salah satu dai HTI mungkin HTI kayaknya. Tentu kita kan nggak setuju dengan HTI-nya jelas. Ya. Namanya juga kan Hizbut Tahrir kan udah dan namanya aja udah hizbi gitu kan, hizbu ya. Ya kan? Hizb ya. Nah, kita nggak setuju dengan itunya gitu. Tapi beliau itu mungkin tahun silam mungkin beliau meriset. Anda merasa orang ini ustadz ini punya i'tiqad baik dan masya Allah tulisannya dan memang keilmuannya masya Allah, Anda akui itu. Di antara tulisannya ketika itu beliau meneliti tentang masalah ta'addud, poligami, fikih poligami, mempelajari buku-buku fikih tentang poligami, masya Allah. Kemudian beliau merinci atau beliau menuangkan apa yang beliau pahami dari kitab-kitab tersebut menjadi beberapa jilid status semua tentang fikih poligami, dan ana sangat takjub dengan riset dan hasil tulisannya benar-benar sesuai dengan fikih. Sementara audiens ana di friendlist, di audiens ana di Facebook banyak sekali salafiyin tentu saja, alhamdulillah.
ini bukan bukan dalam konteks berbangga, bukan sama sekali. Tapi banyak yang mengkonsumsi tulisan ana atau sharing ana itu dari salafiyin. Dan ini ilmu syar'i yang masya Allah bagus sekali dari dai HTI ini. Ana tidak menekan jempol, apalagi share. Apa sebabnya? Sama sekali bukan karena hasad terhadapnya, sama sekali. Ingin sekali ana share atau kupas ulang, tapi kan nggak mungkin kok kupas ulang tanpa cantumkan sumber kan. Tapi yang ana khawatirkan, walaupun ini benar, ana khawatirkan adalah nanti akan banyak dari salafiyin akan menyangka bahwasanya ini dai sunnah yang pro dengan sunnah dan perlahan-lahan akan ada nanti yang terjerumus ke Hizbut Tahrir dan semisalnya. Atau juga hal lain, yaitu nanti terjadi fitnah, dikira ana setuju dengan Hizbut Tahrir dan semisalnya. Lebih madarat, menghindari madarat yang lebih besar. Ini, tapi tentu ya ana merasa ada hasad juga di diri ana, yaitu hasad dalam artian ana iri dengan orang yang bisa meriset fikih kemudian meraciknya, meramunya menjadi suatu tulisan. Itu suatu hal yang patut untuk kita irikan. Dan kita doakan keberkahan buat beliau-beliau ini. Tetapi ada kekhawatiran. Nah ini bukan, kalau yang khawatiran dari segi manhaj, maka ini bukan suatu hasad insyaallah. Bukan suatu hasad insyaallah. Ya. Jazakumullah khairan Pak atas ta'liknya tadi, bagus sekali, yaitu mengingatkan anak akan beberapa hal yang mana ketika memang kita tidak men-share atau tidak terkesan mengapresiasi atau terkesan tidak mengapresiasi suatu tulisan dari seorang dai yang berafiliasi kepada aliran menyimpang, itu bukan berarti kita dengki padanya. Tetapi kita lebih mengkhawatirkan manhaj ini tergerus. Ya begitu. Maka ini tidak masalah insyaallah. Ya tidak masalah. Makanya di kitab ini tidak dibahas tentang orang ini punya manhaj menyimpang. Berarti maksudnya kita sama-sama satu platform dan satu manhaj. Bisa terjadi hasad antara satu dengan lainnya. Ataupun kalau beda maka pertimbangannya lain lagi. Coba sekarang kita ikhwan, Ahlus Sunnah, Salafiyin, apakah antum dengki dengan atau iri dengan manhaj lain? Kalau antum masih iri dengan manhaj lain, berarti antum belum mendapatkan info manhaj tentang yang lengkap tentang manhaj salaf. Belum. Kalau di antara antum mantan ini mantan itu kemudian ke manhaj salaf hijrah, alhamdulillah, dan masih mendapatkan belum lengkapnya manhaj salaf ini, berarti antum masih tersisa manhaj lamanya. Dan itu yang terjadi pada banyak dari sebagian ikhwan hijrah. Kan hijrah sekarang banyak hijrah, sampai topi hijrah juga ada. Iya, topi hijrah yang peci hijrah yang kayak topi, belakangnya kayak topi gitu, tapi depannya nggak ada kayak gini. Peci kayak gini, tapi belakangnya ada bulatan yang itu sebagian menyebutnya peci hijrah, masya Allah. Iya. Nah, apa dia ada bicarakan apa hijrah itu ikhwan? Kok malah nyambungnya jauh aja? Contoh kemarin setelah ana isi kajian di Masjid Hijau, ada seorang bapak hafizahullah, dan beliau itu sudah, oh iya ada Khalid juga, antum dengerin ya? Ini antum intel mana sih? Anak ketika itu bapak itu mau ngobrol rahasia, ini hamba Allah ini yang fakir ini duduk di samping anak mau usir tetap dia nempel sama anak, masya Allah. Alhamdulillah antum waktu itu enggak masukin tangan ke tas karena takutnya nge-record sesuatu ya. Nah, itu beliau mantan anak aja lupa. LDI, Lemkari, LDI itu masih banyak loh sekarang.
Ya, sampai terang masjid LDII ya, ada. Apalagi di daerah Solo ke bawah, Surakarta ke bawah, ya, Wonogiri, Karanganyar itu di desa-desanya banyak itu. Anak pernah dari daerah satu kecamatan di Wonogiri, anak naik motor sampai ke daerah Karanganyar itu lewat desa-desa banyak masjid LDII, masya Allah. Bukan kekaguman tapi kekhawatiran aja. Taib. Beliau mantan LDII dan alhamdulillah sudah hijrah sekarang ke manhaj salaf. Namun kemudian di antara usulan beliau kepada ustaz-ustaz sunnah ini, yaitu pengen ada metode cara dakwah seperti sebagian dari orang LDI yang masya Allah. Yaitu apa? Yaitu ustadznya mendidik satu keluarga dari bapak, istri, anak-anak. Didik satu keluarga betul-betul semuanya. Ini ustadz yang didik langsung ke rumah keluarga tersebut rutin untuk mendidiknya. Dan sampai keluarga itu nanti keluarga besarnya juga ikut. Akhirnya satu keluarga besar terdidik oleh ustadz ini, dibina oleh ustadz ini. Ya, ana bilang cara dakwah seperti ini versi LDI dengan cara seperti ini seolah-olah baik, bijak ya. Sampai bisa berhasil satu keluarga diberikan bekal ilmu syar'i semua. Seperti baik. Tetapi ketika itu tidak ada contohnya dari Rasulullah dan para sahabat dengan cara seperti ini, kita nggak mau katanya. Tapi Ustaz itu bagus Ustaz, berhasil Ustaz, masya Allah pokoknya Ustaz, itu mempersatuan antar keluarga dan seterusnya. Masya Allah, itu janji-janji seperti itu. Tapi tidak ada dari ahlus asal sunnah, nggak seperti itu caranya. Cobalah Ustaz, praktekin kayak gitu Ustaz. Nah itu satu sisi yang pelajari itu. Anda sudah mendengar dari banyak dari bapak-bapak yang lainnya di masa lampau, mantan ikhwanul muslimin, mantan jamaah tabligh, mantan ini mantan itu, yang mereka mengambil saripati yang terbaik bagi mereka dari metode dakwah hizb lamanya supaya ustadz kita tuh kayak gitu loh. Paham nggak ikhwan maksudnya? Paham? Ya, contoh lain. Beberapa mantan ikhwan muslimin hijrah ke manhaj salaf. Baru nggak seberapa lama hijrah, belum berapa banyak dia mengikuti kajian. Kemudian melihat nih kayaknya ada yang kurang dari ustadz sunnah nih. Mereka ada yang kurang dekat sama bad'unya, kurang kemudian ayolah kita mabitlah sekali-kali. Mabit. Malam bid'ah. Ayolah kita mabit nih. Ayolah. Lihat kalau misalnya dulu waktu saya di tarbiyah, nah mulai gitu tuh. Waktu saya di tarbiyah itu kita ada mabit. Terus abis itu ya dikumpulin kita malam-malam kita sholat berjemaah tahajud, kemudian mengingatkan kita kepada neraka, belum nangis, mengingatkan kita kepada hutang, belum nangis, mengingatkan kita kepada orang tua, baru kita nangis. Masya Allah, Ustaz itu masya Allah ajib banget pokoknya kayak gitu. Cobalah Ustaz sunnah bikin kayak gitu. Ini ente ini kadang-kadang ini kan mulai kan, ya kan? Jamaah tabligh juga gitu datang ke ana, baru hijrah dari jamaah tabligh, maka Ustaz selama anda ikutin dakwah salaf ini Ustaz salaf masya Allah sih, cuman ada yang belum nih Ustaz. Apa? Cobalah kayak dai-dai jamaah tabligh tuh door to door. Iya, door to door. Anda taunya Igor Tudor pemain bola. Door to door, maksudnya door to door apa? Ya menjajakan dakwah dari pintu ke pintu, ngajak sholat. Bagus sih, masya Allah, bagus, masya Allah. Tetapi inilah mereka menuntut dai-dai sunnah supaya mengcopycat yang terbaik dari masing-masing hizb. Ana bilang ke mereka, Pak, setiap dari mereka maksudnya beda occasion, beda tempat, beda orang. Pak, kita nggak bisa Pak nuntut ya mereka dai dari hizb lama Bapak supaya dai sunnah tuh kayak gitu loh. Nggak bisa nuntut gitu karena masing-masing ada proyeksi dan yang diutamakan dakwah tauhid. Tata caranya kalau emang itu baik, kita lihat apakah Rasulullah mencontohkan begitu, gitu loh. Kalau ternyata Rasulullah nggak mencontohkan begitu atau para sahabat nggak begitu caranya, ya kita nggak berkewajiban untuk seperti itu. Paham nggak? Nggak berkewajiban untuk seperti itu, maka nggak bisa dituntut kita untuk seperti itu. Makanya dai sunnah nggak melazimkan diri mereka seperti itu cara dakwahnya Pak. Ya, oh iya maaf Ustaz gitu. Sekarang ya dari semua mantan hizb itu, oke, ke dai sunnah
menuntut supaya dai sunnah begini, sama seperti ustaz-ustaz terbaiknya mereka dulu yang sukses dakwah misalnya. Oke, sekarang dari dakwah salafiyah menuntut agar semua hizb-hizb ini satu saja, yaitu berantas syirik dan bid'ah. Ikhwan muslimin nggak akan bisa menjawab itu. Jamaah tabligh apalagi orang banyak syiriknya juga dan banyak kebid'ahnya juga. Lemkari LDI, aduh jangan tanya itu. Sufi, lah malah isinya itu doang kan, malah bagaimana caranya? Satu itu aja lah untuk semua hizb semua. Satu, dakwahi tauhid dan anti syirik dalam ibadah. Tambahin boleh anti bid'ah. Semua nggak bakal bisa kalau dituntut kayak gitu oleh satu tuntutan saja. Tapi kenapa mereka yang baru hijrah ini pengen supaya seolah-olah dakwah sunnah ini dai-dai yang belum berhasil, masih gagal. Ya. Seolah-olah kajian ini monoton dan kayak ini mah nggak berefek kepada masyarakat. Kata siapa berefek? Insyaallah ke keluarga-keluarga. Dia berefek. Ya, berefek. Ke antum-antum kajian seperti ini berefek insyaallah. Nah begitu ya ikhwas sekalian. Jadi soal manhaj ini juga diperhatikan, dan itu bukan karena iri sama sekali. Bukan karena iri. Kita ketika emang ada orang yang masya Allah jasanya baik, kita apresiasi dengan baik sesuai dengan jasanya. Tapi ingat, dalam manhaj salaf ini pertimbangannya itu lebih ketat dibandingkan orang-orang yang di luarnya daripada selain manhaj salaf. Maka kemarin ketika pesulap merah dengan Gus Samsudin bentrok seperti itu, beberapa ikhwan ini malah jadi justru seperti kehilangan poin-poin pondasi manhaj dan akidahnya. Ini seharusnya tidak usah begitu membela yang pesulap merah seperti. Kemudian ada beberapa yang underestimate dakwahnya asatidzah kita dalam masalah tauhid. Kemudian emang ustaz-ustaz nih emang orang ini nih memang enggak berilmu, tapi dari dia kita belajar. Taib, oke. Kemudian ada yang mempertanyakan, ini beda, ustaz-ustaz kita enggak ada yang bisa seperti ini mendakwahkan gini-gini, masya Allah dan seterusnya. Oke, ustaz-ustaz kita emang tidak seperti itu model dakwahnya. Karena enggak ada dari ustaz kita belajar sulap. Ada enggak? Ustaz sunnah dulunya belajar pesulap. Enggak ada. Enggak ada memang saya sana, enggak ada. Yang dulunya bandel ya banyak mungkin. Teman kan udah selesai taubat tapi mantan pesulap enggak ada. Jadi enggak tahu ya hal seperti itu. Dan itu bukan esensi dari perdukunan, bukan itu. Ya. Nah begitu ya, ikhwan. Jadi kita enggak iri terhadap manhaj lain sama sekali, malah justru kasihan dengan manhaj lain, manhaj salaf yang muter-muter di situ tapi kemudian tidak terhasilkan, tasalsul saja. Baik. Nomor 7 kita lanjut aja karena itu nomor 6 saja. Nomor 7, mencoba menyalahkan pembicaraan temannya dan mengkritiknya apabila temannya menjawab. Tidak ada apresiasi, melainkan justru mencari celah-celah dan menyalahkan, mengkritiknya kalau temannya itu menjawab. Contoh seperti itu. Sebagian orang ketika berkumpul dalam suatu majelis, lalu disebutkan suatu pertanyaan, kemudian salah seorang dari temannya menjawab, maka orang yang terjangkit penyakit hasad dalam hatinya akan mencari-cari dan membuat-buat kesalahan dalam jawaban temannya itu, atau dia berusaha membelokkan perkataan temannya itu sehingga membuatnya terjerumus ke dalam sebuah kesalahan. Ini adalah sebuah penyakit. Jadi intinya dia tuh tidak terima jika ada teman lain yang punya ketertonjolan atau kemampuan atau kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga dia tuh bagaimana caranya menutupi, menghijabkan peran dan perkataan orang ini dari telinga dan mata teman-temannya. Yang kedelapan, tidak menisbatkan keutamaan dan pelajaran yang ia dapatkan kepada yang menunjukkannya. Nah ini ya, bakhil dalam menisbatkan perkataan pada pemiliknya, bakhil dalam berterima kasih dengan cara menisbatkan fadilah kepada orang yang memberinya. Dikatakan di sini terkadang seorang penuntut ilmu mencari pemecahan dari suatu masalah sampai-sampai ia lelah dalam pencarian dan menelitinya, capek dia. Kemudian temannya mengetahui bahwa ia sedang mencari pemecahan dari masalah tersebut. Temannya langsung,
Antum lagi nyari masalah itu ya, jawabannya belum ketemu ya. Iya nih, aduh. Maka teman yang baik itu pun menunjukkan tempatnya dalam kitab ini dan pada halaman sekian. Jawabannya ada di kitab ini halaman sekian, di Majmu' Fatwa Ibnu Taimiyah jilid sekian kisaran halaman 100 awal-awal. Itu ada di situ jawabannya, antum baca aja. Nah, ketika udah menunjukkan itu, Anda akan dapati apabila dirinya ada rasa hasad, maka ketika menyebutkan jawaban yang dia dapatkan, ia berusaha untuk tidak menisbatkan keutamaan yang ia peroleh itu kepada temannya, dan dia tidak akan berterima kasih kepadanya. Ya, ada ya seperti ini, faham gak ikhwan? Gini loh, masalan, anak kasih antum PR, anak kasih antum tugas, soal dari antum, tolong carikan apa hukumnya investasi tapi labanya itu flat, tidak pakai persentase laba, melainkan harus flat tiap bulan harus ada. Apa hukumnya? Antum nggak paham, masih nggak tahu. Cari sana, cari sini. Ya. Kemudian teman antum gusan lihat kesian antum. Teman antum ngasih tahu, tahu jawabannya ada di buku fatwa ini. Antum langsung merujuk ke situ. Dan kemudian tanpa terima kasih, tanpa apresiasi, tanpa kredit kok bahasanya. Ketika antum menjawab ke ana, udah antum seolah antumlah yang mengetahui itu dari awal, tanpa ada sumber rujukan, tanpa ada terima kasih sebelumnya kepada teman antum yang telah menunjukkan itu. Dahulu ada orang yang melakukan cocok logi, ikhwan, tentang corona. Kalau ngomong corona di SS itu, Anda nggak perlu ngajar antum karena antum Syekhul Islam, Syekhul Corona dalam masalah ini ya. Syekhnya. Ada ayat waqarna fi buyutikunna. Waqarna fi buyutikunna. Surat apa ini? Waqarna fi buyutikunna. Ya. Al-Ahzab ayat 33. Waqarna. Nih. Artinya apa? Artinya apa, ikhwan? Gak ngerti. Antum ini parah juga antum ya. Waqarna fi salah. Tikunna. Putra Fadilah. Berdiamlah wahai perempuan di rumah-rumah kalian. Ya. Jadi ini perintah untuk tetap di rumah. Ya, nyantai di rumah, stay di rumah. Ya. Maka mereka bilang, inilah dalil corona supaya kita harus di rumah, nggak boleh keluar. Ini kan ngawur ini. Iya. Ini ngawur, jadi pengen Anda siram ini orangnya dengan air gitu. Apa antum aja Anda siram? Waqarna ini kan untuk perempuan, waqarna fi buyutikunna. Qarna. Non di sini untuk niswa, untuk anti ya. Fil amr untuk mukhatabat perempuan jamak. Wahai perempuan, wahai nisa, kalian tetaplah di rumah-rumah kalian. Ini perintah untuk perempuan. Jadi dari kata qar. Nah, di sini akhirnya ini makanya corona. Kata ini, Allah musta'an. Itu jadi meme loh, kayak gitu ini jadi meme ketika itu tahun 2020 gitu. Allahu Akbar, ini orang kayak gitu ada. Tersebar. Anda menulis bantahan, ikhwan. Ini enggak benar ini. Tidak benar karena satu, Anda sebutkan, dua, Anda sebutkan, tiga di antaranya adalah bahwasanya corona itu bahasa Arabnya corona atau misal ini kalau salah ya. Pakai kaf. Ini mereka corona.
corona. Bener sih. Corona bener sih. Secara pelafalan. Tetapi apa yang jadi mukul orang gitu loh. Kesel gitu loh, apa ya, gemes banget ini kok. Ya Allah. Cok-coknya ini ngawur ke Al-Qur'an lagi. Parah. Akhirnya Ana bikin poin-poin bantahan. Ana pasang status. Taib, kemudian ada satu ustadz yang populer, Masya Allah. Dan Ana berharap semoga ini bukan karena hasad. Mengkopas di salah satu Instagramnya dan menisbatkan pada dirinya jawaban plek persis dari kata huruf, sistemnya sama persis dari jawaban Ana jawab di kolom komentar di suatu pertanyaan, kolom komentar bukan status, di status. Terus ada yang komentar, Ustaz, ada yang berkata gini, Ustaz, apa tanggapannya? Ana jawab dengan tafsil seperti ini, Ana rinci bantahan-bantahan. Persis Ustaz sebut 3 poin dengan lafal sama, titiknya sama, hurufnya sama semua, kemudian menamakan namanya di situ. Ana jelas. Ini bener nih Ustaz ini nih. Ya salam, tulisan Ana nggak apa-apa sih, posting nggak apa-apa, tulisan Ana nggak apa-apa, tapi kemudian dinisbatkan pada dirinya gitu loh. Dan ini plek-plek tulisan Ana 100%, walaupun simple. Cuman di sini Ana sakit hatinya, kenapa kok beliau melakukan itu? Ya, semoga bukan karena hasad, mungkin beliau dapat screenshot dari temennya, ya, atau kopasan dari orang lain dan tidak ada nama Ana mungkin di situ. Ana yakin kalau mungkin ada nama Ana, beliau nggak bakal menisbatkan kepada dirinya. Ya. Tapi siapapun itu, dari siapapun itu, kalau beliau tidak tahu nama siapa penulisnya, seenggaknya jangan labelkan pada dirinya. Ya, hal-hal seperti ini, ikhwan, yang kadang-kadang bikin rusuh. Ya, plek tulisannya itu. Oke lah kalau misalnya mirip tetapi bahasanya dibedakan, itu mungkin ada usaha lah. Tapi yang seperti ini, lihat di sini ditahdzir, yang seperti ini ditahdzir, lihat di sini. Ya, bahkan ia mengaku bahwa hal itu berkat kesungguhan dan keutamaannya semata. Jangan. Ketika itu adalah jawaban orang, antum kopas plek-plek. Kemudian antum merasa antumlah yang telah berjuang untuk mendapatkan jawaban itu. Ini kan pemalsuan. Ia merasa temannya tidak ikut serta dalam mencarinya. Ini merupakan tanda akan hilangnya keberkahan ilmu. Ada syair mengatakan, "Idza afadaka insanun bi faidatin minal ulumi fa'ad min syukrahu abada." Jika ada seseorang yang memberikan manfaat kepadamu berupa ilmu, maka hendaklah engkau senantiasa mengingatnya dan berterima kasih kepadanya. Walaupun orang itu sekarang sudah tidak memberikan ilmu lagi, tetap anggaplah dia pernah mengajari anak. Ini ilmu dari beliau, alhamdulillah. Tetaplah anggaplah dia dulu guru anak, atau masih guru mungkin. Wa qul fulanun jazahullahu salihatan afadaniha wa alqil kibara wal hasada. Dan ucapkanlah semoga Allah memberikan kepadanya kebaikan dan yang telah memberikan manfaat kepadaku, dan campakkanlah kesombongan dan hasad. Ya. Jadi menisbatkan kebaikan yang antum dapatkan kepada seseorang itu bukan aib, ikhwan. Jangan berpelit untuk mengatakan jazakallah khaira, terima kasih. Jangan berpelit untuk memberitahukan bahwa saya baju ini dikasih oleh fulan. Jangan pelit, enggak masalah. Enggak masalah. Khalid, baju ini dikasih sama orang tua atau beli sendiri? Kasih orang tua. Biasa itu, ya. Syekh Ab, sarung beli sendiri apa dikasih? Hah? Anda ngelihatnya apa itu? Sirwal. Oh ya, sirwal. Atau ngambil dari jualan sendiri? Oh ya udah, lebih nggak seru lagi ini mah. Kalau misalan, antum pakai baju bagus, dipuji sama teman, masya Allah, baju antum bagus. Ya dong, padahal dikasih. Kemudian antum katakan ini dikasih sama akh fulan, masya Allah jazakallahu khairan. Itu kebaikan tersendiri itu. Ya, cobalah kita itu nisbatkanlah kenikmatan dari pemiliknya, dari pemilik aslinya, dari pemberinya. Memang pemberian adalah Allah Azza wa Jalla, yang mentakdirkan Allah Azza wa Jalla, tapi pemberi dari manusia. Jangan sungkan, selama tidak menimbulkan fitnah, maka jangan sungkan untuk menisbatkan kenikmatan tersebut kepada orang yang memberinya kepada kita.
dapat nasi kebuli. Kemudian kita bilang, ini nasi kebuli ini dari fulan. Beliau punya usaha. Tahu susu. Itu usahanya Pak Saiful. Ada orangnya? Hah? Mana Pak? Pak Saiful ini udah nggak kelihatan, udah susah dilihat, ada nyempil lagi Pak. Ya. Ana merindukan antum di sini Pak. Jangan jadi penunggu pojok sana. Dari dulu udah berapa sesi itu beliau di situ terus. Kayak ada korinnya di situ, ada sesuatu itu. Pak Saiful, jazakallah khair Pak Saiful, tahu susunya. Tapi seperti yang ada yang beli itu, jazakallah khair, masya Allah. Dari kecapnya itu masya Allah. Ana nisbatkan kenikmatan itu pada ownernya dan juga orang yang telah membelinya, masya Allah, jazakumullah khair. Yang beli siapa? Bang Win. Jazakallah khairan. Enggak sungkan Anda menyebutnya beneran. Iya, supaya besok gitu lagi gitu. Oh iya, alhamdulillah orangnya enggak ada di sini kan? Iya, yang ada aja. Jazakumullah khairan. Wahai saudaraku, janganlah engkau bersempit hati untuk mendoakan orang yang memberikan manfaat kepadamu. Doakan dia dengan kebaikan. Akui jasanya. Jangan bakhil dalam memuji seperti ini, kecuali kalau menimbulkan fitnah. Ya. Apa fitnah tersebut? Misal yang ngasih adalah akhwat atau ummahat. Kalau antum beritahu ke orang ini dikasih sama ukhti fulan, lah repot, orang bakal wah. Ada apa nih gitu kan? Nah. Ya jangan nih antum ada apa-apa nih, enggak ada apa-apa beneran, enggak ada apa-apa. Enggak bisa, harus ada apa-apa. Jadi orang ngotot jadinya pengen dia ada apa-apain, ya. Ucapkanlah fulanlah yang telah memberikan faedah ini kepadaku. Padahal aku telah mengkajinya dalam waktu yang lama, namun aku tidak mendapatinya. Di majelis ini dan majelis lain, ana udah membuktikan kok ke antum. Kadang-kadang ana menyebutkan nama-nama beberapa guru ana. Sepertinya udah beberapa guru ana yang kalau anda sebutkan syekh yang di Libya, antum mungkin nggak kenal. Tapi beberapa guru ana yang sekarang masih aktif dakwah dan kajian-kajiannya di YouTube berserak-serak. Anda sebutkan itu di berapa guru anda sebutkan, guru pesantren. Ini menunjukkan kita terima kasih pada guru-guru kita gitu loh. Kredit buat mereka, buat beliau-beliau, hafizahumullah. Ya. Para ulama seperti An-Nawawi rahimahullah dan lainnya telah mengatakan bahwa di antara berkah ilmu adalah menyandarkan suatu jasa kebaikan kepada pemiliknya. Itu di antara keberkahan ilmu, menyandarkan suatu jasa kebaikan kepada pemiliknya. Taib. Apakah tadi ada azan? Anda dengar azan ikhwan. Habis ini kita bahas obat hasad insyaallah. Ada azan? Ayo taib. Kita azan terlebih dahulu. Fadhal. Kita ini nuntut ilmu ini masya Allah ikhwan. Alhamdulillah. Ilmu tentang akidah, tazkiyatun nufus, zuhud dan semisalnya. Sekarang bayangkan ikhwan, diri kita yang alhamdulillah Allah berikan hidayah untuk nuntut ilmu, dapat ilmu. Ilmu ini kan untuk diantara faedahnya adalah memanage qalbu kita, baik ketika mendapatkan kenikmatan ataupun ketika mendapatkan kesulitan. Dan kata Allah Azza wa Jalla, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Artinya makna di antara makna tersiratnya adalah semakin orang itu mengklaim beriman, maka semakin ada fitnah dan juga ujian buat dia. Dan itulah kata Nabi SAW, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Sebesar-besar bala dan ujian dari manusia untuk manusia itu terjadi pada para nabi, kemudian yang semisal dan semisal. Artinya semakin orang berilmu itu semakin kuat balanya. Namun ilmu inilah yang menetralisir bala itu sehingga ujian tersebut membuat orang itu tetap balance dan netral walaupun ujiannya besar. Ketika misalnya Allah memberikan kepada kita suatu ujian yang cukup besar, suatu ujian, ya. Sekiranya kita ketika itu masih awam, artinya tidak paham ilmu sama sekali,
ujian ini bakal membuat kita hancur mungkin. Coba perhatikan aja ikhwan. Antum perhatikan ujian antum ketika punya ilmu ini sebenarnya lebih besar. Sekiranya antum sekarang tidak punya ilmu, kayak dulu tuh nggak punya ilmu, mungkin sekarang ini hancur antum, udah nggak tahu kemana juntrungannya. Iya. Coba aja dia refleksikan di hidup. Ibaratnya gini, ibarat logikanya gini, walaupun tidak 100% tepat ya. Covid sekarang itu mungkin secara zat bisa jadi dengan izin Allah lebih ganas daripada apa dulu namanya Delta dan apa sih? Oh, pokoknya Omicron kayak ringanan deh. Al-muhim pokoknya lebih ganas dari dulu gitu. Tapi kenapa orang sekarang udah biasa aja, nggak ada yang meninggal, nggak banyak yang meninggal. Mungkin sakit ya sakit aja udah gitu. Kenapa? Karena sebagian sudah apa namanya? Vaksin. Ada yang booster, ada yang Chester atau apalah namanya itu. Ya, kan habis B kan C. Booster jadi Chester, Dester, ya Duster nanti. Ya. Ya. Iya, bangun mulai itu, senyum-senyum ya. Ya, masyaallah. Ya. Booster dan seterusnya. Oke, selain itu orang sudah tidak sepanik dulu. Sekiranya Covid sekarang orang masih panik dulu, nggak punya keilmuan seperti sekarang dan nggak punya vaksin seperti sekarang, masih kayak dulu keadaannya, mungkin udah lebih hancur lagi sekarang. Paham nggak maksud Anda? Iya, boleh jadi Covid sekarang itu lebih ganas, boleh jadi. Cuman karena mindset masyarakat udah nggak seperti dulu ketakutannya dan juga udah beradaptasi tubuh ini, maka udah ini. Maka ilmu yang kita punya itu kalau kita gunakan bisa beradaptasi dengan takdir yang Allah berikan kepada kita. Sebenarnya gitu. Iya. Arti lainnya adalah Allah Ta'ala memberikan ujian dicocokkan dengan kualitas keimanan orang ini. Sekiranya masalan tidak meremehkan antum. Misalnya antum talibul ilm pemula baru hijrah kemarin. Kalau diberi ujian seperti ujiannya seorang ustadz yang udah diundang kemana-mana, antum nggak bakal kuat. Paham sini maksudnya? Nggak bakal kuat. Oke, satu sampel aja dari yang ini. Antum diundang ke kajian tabligh akbar isinya 2.000 orang. Kuat nggak? 1 menit aja duduk kayak gitu. Nggak baca khutbatul hajah aja nggak apa-apa. Habis itu udah turun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Tiba-tiba langsung jadi kayak orang tua ya. Gemeter gitu. Astagfirullahaladzim. Ya. Pingsan. Diturun ditando habis itu. Enggak kuat, belum kuat. Ke situ gitu loh. Ilmu seperti ini, ikhwan. Ilmu seperti ini. Maka yang pekan lalu yang Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu ketika para tabi'in banyak bertanya minta fatwa pada Abu Dzar. Abu Dzar bilang, kalian itu semakin banyak bertanya sebenarnya semakin banyak beban kalian nanti. Begitu pula dengan antum, kita anak. Semakin banyak ilmu kita, sebenarnya ilmu ini semakin banyak kita amalkan, semakin mencocokkan dengan takdir, musibah dan kenikmatan itu semakin pas. Selagi musibah untuk penuntut ilmu itu tinggi musibahnya, balanya, ujiannya tinggi, kenikmatan yang didapat penuntut ilmu juga tinggi yang tidak didapat pada orang awam. Beneran deh jemaah. Antum merasakan ilmu salaf ini indah dan nikmat, tapi ujiannya juga besar juga kadarnya. Gak sama dengan ujian orang awam biasa. Sekarang fitnah yang menimpa antum dari fitnah wanita itu kan apa? Yang bercadar, yang jilbab lebar kan. Antum kok ngeliat fitnah-fitnah yang mungkin perempuan jalan pakai baju seksi di jalanan, bukan level antum ini.
Ini level ringan, level awam, iya beneran. Karena antum nggak bakal dapetin yang kayak gini gitu loh. Ya, kalau antum lamar tuh perempuan yang buka aurat lebar-lebar, dia juga merinding juga kali dapat jenggotan, nggak mau juga dia. Antum juga nggak mau lah dapat kayak gini, susah ngedidiknya, nanti repot, binal, susah. Iya. Coba kajian SS ini diadakan untuk akhwat. Ketar-ketir antum. Iya, yang tadinya datang habis maghrib, sebelum maghrib udah datang. Udah beda, udah. Itu ujiannya kayak gitu itu. Nggak ada orang awam kayak gitu ujian untuk majelis taklim kayak gitu. Nggak kayak gitu, levelnya nggak kayak gitu. Kita levelnya kayak gitu tuh. Beda ikhwan. Dan boleh jadi serangan syaitan ke hati kita lebih dahsyat daripada orang-orang awam untuk masalah ini. Beneran. Karena apa? Orang awam mau poligami mikirnya nggak mungkin. Ini selingkuh daripada poligami. Kalau antum selingkuh nggak bisa, poligami nggak mungkin. Hah? Gimana? Iya, ana hanya mengeluarkan curhatan jumhur. Iya, selingkuh nggak bisa, poligami nggak bisa. Iya, dan itu tuh di hati berat ujiannya kan. Sekarang jujur aja yang tadi ada. Ya tadi juga ada contohin di kajian sebelumnya. Ngedengar seorang ustadz, ngedengar seorang ikhwan, jangan ustadz levelnya beda mungkin. Ngedengar seorang ikhwan yang sama-sama ngaji, dia udah nikah lagi. Siapa yang panas? Antum apaan sih? Antum nggak usah, diam aja, kelas diam aja. Enggak, ini yang itu yang belakang antum yang masya Allah itu. Lihat, panas kan? Padahal hal kayak gitu orang awam terjadi nggak panas, mereka biasa aja. Tapi kalau kita panas, ini ujiannya ikhwan, dikipas-kipasin sama setan. Bukan bangunin aja sebenarnya. Banyak yang ngomong gitu biasanya. Iya, biasanya orang yang kentut tipis itu biasanya yang ngomong duluan itu, biasanya gitu. Iya, lihat tuh. Ini nggak happening pada orang-orang awam yang nggak ada pikiran buat nikah lagi, nggak ada pikiran. Lihat tuh ya, balaknya seperti itu ikhwan. Yang bisa menetralisir masalah qalbu dalam hal kayak gini apa? Dengan izin Allah, yaitu dengan ilmu syar'i. Tentang takdir, tentang masalah rahmat Allah, rizki dari Allah dan seterusnya. Itu dengan ilmu syar'i ikhwan. Ya, antum kenapa Khalid? Kedinginan? Masya Allah. Ya. Gitu ikhwan. Iya. Taib, kita lanjut sedikit ikhwan. Obat hasad yang terjadi di antara teman sesama penuntut ilmu dan hal-hal yang sepantasnya dilakukan bagi orang yang tertimpa penyakit hasad ini. Penyakit ini sangat berbahaya bagi penuntut ilmu. Jika seseorang meremehkan masalah ini, maka akan semakin kokohlah penyakit ini dalam dirinya dan akan semakin mengakar dalam jiwanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama fiqih bahwa mencegah itu lebih mudah daripada mengobati. Iya, mencegah lebih mudah daripada mengobati. Maksudnya, sebelum suatu penyakit itu mengakar kuat di dalam jiwa, maka cegahlah. Dan ini masuk dalam kaidah-kaidah syar'i itu seperti itu rata-rata. Mencegah lebih didahulukan daripada mengobati, karena mengobati itu sudah untuk yang sudah terlanjur. Mencegah itu untuk yang belum kena, cegah sebelum kena. Itu kaidah syariah itu banyak, fikih dalil-dalil syar'i itu banyak berkisar seperti itu. Maka di antara berdoa di kuburan dan salat di kuburan nggak boleh. Apakah karena itu syirik? Bukan, belum sampai syirik. Tapi itu wasilah menuju syirik. Maka dari celahnya itu disumbat duluan. Mencegah itu lebih afdal daripada mengobati. Maka disumbat duluan supaya tidak terjadi kesyirikan. Disumbat duluan. Kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Kenapa? Karena masih ada potensi syirik. Maka disumbat dari awal, mencegah syirik itu lebih afdol, lebih didahulukan daripada udah kadung kena syirik duluan. Maka dicegah dari awal stepnya. Ya. Sulap itu nggak boleh, haram. Sya'wadah namanya. Sulap itu sya'wadah. Kalau sihir ya sihir. Namun sya'wadah itu merupakan salah satu bagian dari sihir yang memang itu nggak pakai jin.
Ini orang banyak yang nggak paham, ya kawan. Memang beda, sulap dengan sihir beda. Makanya dibilang bukan sulap, bukan sihir. Terus apa dong? Tipuan. Lebih jelek, sama aja jeleknya, dua-duanya tipu. Nah, bukan sulap, bukan sihir. Tapi sulap itu bagian dari sihir. Ya. Nah, maka dalam Islam sya'wadha haram dan merupakan abath, perbuatan sia-sia, tidak boleh. Sulap itu tidak boleh. Ya. Perbuatan sia-sia dan tidak boleh karena itu wasilah juga menuju menipu orang atau sihir, menuju sihir walaupun bukan sihir. Maka dilarang. Bahkan para ulama itu seringkali menyamakan sya'wadha dan sihir itu disandingkan dalam satu tema. Karena sihir itu tidak lepas dari sya'wadha juga. Memanipulasi sesuatu. Walaupun sya'wadha, sulap, itu memanipulasi, tapi dia nggak pakai jin. Tapi hal-hal seperti ini ada penyerupaan seperti sihir, ikhwan. Ada perbedaan dan ada persamaan, sama-sama diharamkan. Dan sya'wadha termasuk bagian dari sihir, karena sihir itu adalah, maknanya adalah menampakkan sesuatu dengan sebab yang khafi, dengan sebab yang terselubung, tersembunyi, dan itu sulap dan itu sihir juga. Hipnotis. Iya. Iya. Hipnotis sama dengan sihir, tetapi tidak mesti sihir yang syirik. Maksudnya hipnotis ini kalau artinya adalah mempengaruhi orang dengan kalimat, ini juga sihir. Kata Nabi SAW, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara penjelasan kalimat, kalam-kalam itu bisa menjadi sihir. Tapi ini sihir secara lugawi, secara bahasa saja, yang mana tidak sampai kepada sihir syirik. Ya. Tapi kalau hipnotis di sini, dia memang pakai jin, maka jelas ini sihir, dan istikhdam dengan jin, maka ini bisa menjadi syirik. Begitu. Kalau misalnya kita menghipnotis istri dengan kalimat-kalimat cinta, sayang, merayunya, ini termasuk sihir kalimat. Iya, kelepek-kelepek kayak ikan lele keluar dari air gitu. Nah, dia senang kemudian akhirnya nggak apa-apa. Iya. Walaupun benar sampai kelepek-kelepek di lantai gitu nggak apa-apa. Iya. Khalid, antum kok kayaknya aneh tingkah antum kalau anda ngomong-ngomong kayak gitu ya, masya Allah. Ya, belum waktunya antum. Maksudnya sebelum suatu penyakit itu mengakar kuat dalam jiwa maka cegahlah, karena jika suatu penyakit telah mengakar kuat dalam jiwa maka menghilangkannya adalah sesuatu yang sulit. Ya, ya. Anda pikir terlalu larut kalau kita lanjut ini untuk obat penyakit hasad. Nanti insya Allah pekan depan ngomongin obat hasad. Ya, ya. Obat pakai T, hasad pakai D. Ya, begitu. Jangan obat hasad dua-duanya pakai T, ya, enggak pakai D, hasad. Ya. Jangan pakai N, ya nanti. Atau kebalik, obat Hasan oleh Ustadz Hasad Al-Jaizi. Ya, jangan. Kebalik itu. Ya. Baik, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat ikhwan. Kita pekan depan insyaallah ketemu lagi, mudah-mudahan semoga Allah panjangkan umur kita di atas ketaatan keberkahan dari Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.